Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frida Magfira Salim, mahasiswi jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Andalas angkatan 2017. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Upaya Taiwan dalam mendapatkan dukungan untuk status pengamat di World Health Assembly. Partisipasi dalam organisasi internasional yang besar, layaknya badan-badan PBB, telah lama menjadi elemen kunci bagi upaya Taiwan untuk mengejar status internasionalnya. Sebab PBB adalah organisasi internasional yang sering digambarkan sebagai lembaga dengan keanggotaan yang terbuka hanya untuk negara-negara berdaulat dan diakui secara internasional. Partisipasi menjadi pengamat di World Health Assembly atau WHA, yaitu badan pengambil keputusan tertinggi di WHO, menawarkan kesempatan bagi Taiwan untuk diakui sebagai negara. Meski tidak serta-merta mendapatkan hak layaknya negara anggota, menjadi pengamat di WHA sudah merupakan prioritas bagi kebijakan luar negeri Taiwan sejak masa pemerintahan Lee Teng-hui pada tahun 1997. Namun, baru pada tahun 2009 saat masa pemerintahan Ma Ying-jeou, Taiwan akhirnya memperoleh kesempatan untuk menghadiri WHA sebagai pengamat dengan nama Chinese Taipei. Sayangnya, keikutsertaan Taiwan dalam WHA harus terhenti pada tahun 2017 karena pemerintahan baru Taiwan dianggap tidak mematuhi konsensus 1992 mengenai One China Policy. Meski begitu, pemerintah Taiwan menyatakan akan terus berupaya untuk mengikuti kembali rapat umum tahunan WHO tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa menjadi pengamat di WHA masih menjadi prioritas bagi pemerintah Taiwan dalam mengejar partisipasi internasional. Pada penghujung tahun 2019, dunia dikejutkan oleh penemuan jenis baru virus corona yang kini kita kenal sebagai COVID-19 di Wuhan, Tiongkok. Karena kedekatan geografisnya dengan Tiongkok, Taiwan diperkirakan akan mengalami dampak pandemi yang parah, mengingat tingginya lalu lintas wisatawan yang terjadi antara Taiwan dan Tiongkok. Namun kenyataannya, Taiwan berhasil mengendalikan penyebaran virus di wilayahnya bahkan tanpa memberlakukan lockdown seperti negara-negara lain. Dapat dilihat, angka ini tergolong rendah mengingat populasi Taiwan yang mencapai 23,7 juta jiwa di tahun 2020. Ironisnya, di saat pandemi pun permasalahan lintas selat atau cross relation antara Taiwan dengan Tiongkok masih tetap berlanjut. Mengingat pandemi ini adalah situasi darurat, kealpaan Taiwan dalam rapat WHO dinilai sebagai ancaman kesehatan bagi masyarakat Taiwan. Namun, Tiongkok tetap bersikeras bahwa jika ingin mengikuti jalannya WHA, Taiwan harus mematuhi konsensus 1992 dengan menggunakan nama Chinese Taipei. Pemerintah Taiwan dengan tegas menolak persyaratan tersebut dan menyatakan bahwa hanya pemerintah Taiwan yang terpilih secara demokratislah yang dapat merepresentasikan 23 juta rakyat Taiwan di komunitas internasional. Rupanya pandemi COVID-19 ini memberikan kesempatan unik bagi Taiwan dalam melakukan kampanye diplomatik. Berbeda dari upaya-upaya di tahun sebelumnya, selain kembali mengutip prinsip-prinsip universalitas dalam sistem WHO, Taiwan turut menyebut keberhasilannya yang luar biasa dalam menangani virus COVID-19 meskipun tidak memiliki akses penuh ke WHO. Pada saat pandemi COVID-19, Taiwan memberikan bantuan tak hanya pada negara-negara yang mengakui kedaulatan Taiwan atau memiliki hubungan diplomatik, tapi juga kepada negara-negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan pulau tersebut. Meski tidak serta-merta mendapatkan pengakuan kedaulatan, tapi bantuan yang diberikan oleh Taiwan ini kemudian menjadi soft power yang meningkatkan citra positif Taiwan di mata internasional. Citra positif ini kemudian berdampak pada meningkatnya dukungan dari negara-negara lain kepada Taiwan untuk mengikuti WHA sebagai pengamat. Meski mendulang banyak dukungan, rupanya Taiwan juga mengalami beberapa hambatan, antara lain mengurangnya pengaruh Amerika Serikat dengan penarikan diri yang dilakukan pemerintahan Trump dari WHO, yang kemudian dibatalkan pada masa pemerintahan Biden. Kemudian Tiongkok yang selalu menentang partisipasi internasional Taiwan, One China Policy yang dipegang teguh oleh WHO, dan sikap akomodatif WHO terhadap Beijing yang dinilai oleh Amerika sebagai Tiongkok sentris. Kemudian hubungan yang buruk antara Taiwan dengan Direktur Jenderal WHO yakni Tedros Adhanom. Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hanya didukung oleh negara-negara sekutu diplomatik dan main-like countries, di tahun 2021 setidaknya ada 50 negara sejauh ini yang mendukung keikutsertaan Taiwan di WHA. Pemerintah Taiwan bahkan mengklaim bahwa dukungan yang diperoleh di tahun ini mencapai ketinggian tak tertandingi.
Tak seperti saat Taiwan memperoleh status pengamat pada masa pemerintahan Ma Ying-jeou, pada tahun 2020, WHO menyatakan bahwa Direktur Jenderal tak lagi memiliki kuasa dalam mengundang Taiwan untuk menjadi pengamat di WHO. Direktur Jenderal hanya akan dapat menyampaikan undangan apabila jelas bahwa negara-negara anggota menyatakan dukungan. Maka dari itu, dukungan dari negara-negara anggota WHO sangat dibutuhkan Taiwan untuk dapat kembali lagi menghadiri WHO. Hingga saat pandemi COVID-19 merebak, undangan untuk kembali mengikuti WHO tak kunjung didapatkan oleh Taiwan akibat terhalang One China Policy. Agar dapat diundang ke rapat umum tahunan WHO tersebut, suatu entitas internasional harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas negara-negara anggota. Status pengamat Taiwan yang awalnya hanya didukung oleh negara-negara sekutu diplomatik dan mainland countries, di tahun 2021 justru mencatatkan peningkatan dukungan yang drastis dari berbagai negara dan entitas internasional. Hal ini merupakan dampak dari berbagai upaya Taiwan yang dilakukan selama pandemi COVID-19. Bagi Taiwan, dukungan sekecil apapun amat sangat berarti mengingat pentingnya partisipasi internasional bagi pulau tersebut. Oleh karena itu, penulis tertarik melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Taiwan dalam meningkatkan jumlah dukungan terhadap keikutsertaannya sebagai pengamat di WHO. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka pertanyaan penelitian yang ingin dijawab adalah bagaimana upaya Taiwan dalam memperoleh dukungan untuk status pengamat di WHO pada tahun 2019 hingga 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan aktivitas yang dilakukan oleh Taiwan sebagai upaya dalam memperoleh dukungan untuk status pengamat di WHO pada tahun 2019 hingga 2021. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan mengenai isu pandemi dalam hubungan internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi yang melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya terkait Asia Timur, khususnya Taiwan. Untuk membantu pemahaman terhadap isu secara lebih dalam, penelitian ini merujuk pada beberapa literatur terdahulu yang relevan dengan topik yang dibahas. Literatur pertama adalah artikel jurnal yang berjudul Taiwan and the World Health Assembly atau World Health Organization Perspective from Health Service and Research oleh Yan-Fu Chen. Dalam penelitian ini, penulis mengetahui dampak-dampak yang ditimbulkan akibat keterasingan Taiwan dari WHO atau WHO. Meski memiliki sistem pelayanan kesehatan yang baik, bukan berarti Taiwan kebal dan akan selalu sukses dalam menghadapi segala jenis ancaman kesehatan baru di masa mendatang. Oleh sebab itu, penting bagi Taiwan untuk tergabung dalam WHO. Literatur kedua adalah artikel jurnal yang berjudul Taiwan's International Space and its Expansion Through the World Health Assembly oleh Diana Sofia Calderon. Melalui penelitian ini, penulis mengetahui alasan bagaimana partisipasi di WHO menjadi fokus utama kebijakan luar negeri Taiwan selama beberapa periode. Literatur ketiga adalah artikel jurnal yang berjudul The Limits of Global Health Diplomacy, Taiwan's Observer Status at the World Health Assembly, yang ditulis oleh Jonathan Harrington dan Kelly Lee. Artikel ini membantu penulis untuk memahami tahapan-tahapan yang pernah dilakukan Taiwan dalam melakukan negosiasi untuk bergabung dalam WHO. Berbeda dengan penelitian milik Harrington, penelitian ini memfokuskan permasalahan pada upaya yang dilakukan Taiwan di tahun 2019 hingga 2021. Dengan kondisi yang berbeda, tentunya penelitian ini menawarkan kebaharuan pada isu diplomasi kesehatan yang dilakukan oleh Taiwan. Literatur keempat adalah artikel jurnal yang ditulis oleh Asaf Rilmuba dan Sarah Anna Barja yang berjudul From Big Data to Mass Diplomacy, Taiwan's Effort to Strengthen International Role. Dari artikel ini, penulis mengetahui seperti apa strategi yang dilakukan Taiwan sehingga diplomasi masker yang dilakukannya berhasil. Literatur kelima adalah artikel jurnal Diego Telias dan Francisco Urdinas yang berjudul China's Foreign Aid, Political Drivers, Lesson from a Novel Dataset of Mass Diplomacy in Latin America During the COVID-19 Pandemic. Artikel ini menampakkan status lain dalam diplomasi kesehatan yang dilakukan untuk mencapai kepentingan nasional suatu negara. Dalam artikel ini, Tiongkok memanfaatkan keadaan pandemi sebagai alat untuk memperkuat One China Policy. Salah satu dampak pandemi dalam dunia ilmu hubungan internasional adalah meningkatnya kajian mengenai diplomasi kesehatan, isu yang sebelumnya jarang dikaji oleh penstudi HI.
Dulu isu kesehatan tergolong sebagai isu low politik yang jarang mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Namun kini masalah kesehatan telah menjadi prioritas utama kebijakan luar negeri dan muncul sebagai soft power yang efektif bagi negara-negara untuk mengejar kepentingan nasional mereka. Para ahli memiliki pandangan berbeda mengenai pengertian istilah dari diplomasi kesehatan ini, namun sejatinya memiliki arti serupa. Fiedler mendefinisikan diplomasi kesehatan sebagai proses pembentukan kebijakan di mana aktor negara, non-negara, dan aktor institusional lainnya menegosiasikan tanggapan terhadap masalah kesehatan atau menggunakan prinsip atau kerangka kesehatan dalam pembentukan kebijakan dan teknik negosiasi untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, sosial, dan lainnya. Dalam proses negosiasi mengenai isu kesehatan, penting untuk melakukan isu framing agar kepentingan nasional dapat menjadi prioritas global. David Fairman mengemukakan 4 strategi dalam menggunakan isu framing untuk negosiasi diplomasi kesehatan. Antara lain, yang pertama menargetkan pemangku kepentingan yang tepat untuk bertindak, kemudian menyusun pesan untuk pengaruh maksimum, yang ketiga, mengatur waktu inisiatif untuk membangun momentum, dan yang terakhir adalah mencari forum yang menguntungkan untuk negosiasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, penulis akan memfokuskan bahasan pada berbagai upaya yang dilakukan oleh Taiwan untuk memperoleh dukungan terhadap status pengamatnya di WHA. Batasan waktu penelitian ini adalah tahun 2019 hingga 2021. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah Taiwan terkait upayanya dalam memperoleh dukungan untuk status pengamat di WHA. Unit eksplanasinya adalah kepentingan nasional Taiwan mencakup pengakuan internasional dan ancaman yang dialami oleh Taiwan akibat tidak tergabung ke dalam WHO. Level analisa penelitian ini berada pada tingkat negara. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa studi pustaka atau library research. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara mereduksi data menjadi kata kunci yang relevan seperti diplomasi kesehatan Taiwan, negosiasi kesehatan, soft power, One China Policy, pengamat WHA, serta pandemi COVID-19. Pada tahap display data, penulis mengaitkan data-data yang telah direduksi dengan kerangka konsep yang ada untuk melihat upaya-upaya yang dilakukan oleh Taiwan sehingga dukungan terhadap status pengamatnya di WHA meningkat. Kemudian di tahap terakhir, peneliti melakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi atas upaya-upaya yang dilakukan Taiwan yang berdampak pada meningkatnya dukungan terhadap keikutsertaan pulau tersebut dalam WHA. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini antara lain yang pertama pendahuluan yang berisi rancangan riset yang melandasi penelitian ini. Bab kedua adalah praktik One China Policy terhadap partisipasi internasional Taiwan yang memaparkan penjelasan mengenai kondisi politik Taiwan serta hubungannya dengan Tiongkok dan One China Policy yang selama ini menghambat partisipasi internasional Taiwan. Bab ketiga adalah kepentingan nasional Taiwan dalam World Health Assembly. Bab ini memaparkan mengenai kepentingan nasional Taiwan yang mempengaruhi keinginan pulau tersebut untuk ikut serta dalam WHA. Bab keempat adalah diplomasi kesehatan sebagai upaya Taiwan dalam memperoleh dukungan untuk status pengamat di World Health Assembly. Bab ini berisi analisis dan pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan mengenai upaya-upaya yang dilakukan Taiwan dalam mendapatkan dukungan dari negara-negara lain untuk memperoleh status pengamat di WHA melalui konsep diplomasi kesehatan. Dan yang terakhir, bab kelima adalah penutup, yang berisi kesimpulan penelitian serta saran-saran penelitian lebih lanjut mengenai upaya Taiwan dalam memperoleh status pengamat di WHA.